Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan setiap langkah kita terhindar dari kemaksiatan dan dosa dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, kali ini topik pembahasan kita sangat menarik sekali, yaitu perspektif Islam dalam menyikapi judi online dan penyakit masyarakat. Kita ulangi, perspektif Islam dalam menyikapi judi online dan penyakit masyarakat. Hari ini dan belakangan ini kita selalu disuguhkan dengan penyakit masyarakat yang namanya judi online dan penyakit masyarakat yang lainnya seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, geng motor yang negatif, dan hari ini kita lihat begal pencurian, pembunuhan berada di mana-mana. Kali ini insya Allah akan dikupas tuntas oleh Al-Ustadz Prima Gani Tarigan atau dikenal dengan juga Al-Ustadz Ja'far. Beliau pendiri Pondok Pesantren Nurbaiti Sabili di Sirotan yang ada di Tembung. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Masya Allah. Apa kesibukan Ustaz? Kesibukan alhamdulillah bersama santri biasa. Bersama santri ya. Mendidik santri-santri kita untuk tahfiz dan alim juga sekaligus. Tahfiz dan alim juga ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ponpes apa namanya Ustaz? Nurbaiti Sabili. Nurbaiti Sabili yang ada di Serotan Tembung. Masya Allah, mudah-mudahan terus berkembang Ustaz. Amin, amin. Dan terus memberikan suluh di tengah-tengah masyarakat. Amin, ya amin. Alamin. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh qori kita, yaitu Al-Ustadz Suhadi SPD. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر
الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah tadi baru kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh qori kita Al-Ustadz Suhadi SPDE. Beliau membacakan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91, di mana Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk menjauhi atau tinggalkan judi, khamar, sesembahan untuk berhala, dan sesuatu yang membuat kita itu lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua rijsun min amali syaitan, perbuatan syaitan, maka fajtanibu, tinggalilah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Nah, pemirsa Mimbar Agama Islam dimanapun Anda berada, topik pembahasan kita di episode kita kali ini yaitu perspektif Islam dalam menyikapi judi online
dan penyakit masyarakat. Ini sangat dibutuhkan di tengah-tengah umat sebagai suluh di tengah-tengah umat. Bagaimana nasihat dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang beragama untuk menyikapi penyakit masyarakat seperti judi online yang hari ini sangat merebak di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, untuk mengupas tuntas kajian kita kali ini, yaitu oleh Al-Ustadz Prima Gani Tarigan Eskom. Beliau juga dikenal dengan Al-Ustadz Ja'far. Kepada Al-Ustadz, kami persilahkan dengan segala hormat. Kepada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala habibina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pemirsa mimbar agama Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin, adapun dalam perspektif pandangan Islam yang menjadi taufik kita hari ini memang menjadi begitu banyak sekarang Ustadz, merajalela di tempat-tempat kita, di mana-mana saja orang ini terkena penyakit daripada judi online, pinjaman online, narkoba, dan lain sebagainya. Sehingga muncullah daripada begal, orang-orang yang mencuri, yang berbuat yang bukan daripada haknya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mimbar Islam yang dimuliakan. Jadi di dalam Islam, untuk kita mengetahui bagaimana pandangan Islam dari perkara-perkara judi online, pinjaman online, dan penyakit masyarakat yang lain, maka mesti kita ketahui bahwasanya Ustadz, dalam kehidupan kita, bahkan di tubuh kita ini ada namanya jasmani dan ada juga rohani. Maka kalaulah jasmani kita ini itu untuk mendapatkan supaya jasmani kita tumbuh kuat, maka kita memerlukan makanan daripada yang hidup daripada bumi. Akan tetapi untuk agar rohani kita kuat, maka perlu kita banyak-banyak daripada mendengar, mengamalkan, karena konsumsinya itu dari langit, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Al-Qur'an, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, sabda-sabda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rohaniat kita akan tumbuh. Maka kalaulah sehat rohani kita, jasad kita yang sakit pun akan merasa sehat, Ustaz. Kalaulah jasad kita sakit ataupun sehat, tapi kalau rohani kita sakit, maka jasad kita pun banyak kita lihat hilangnya nur daripada wajah orang-orang yang kalau ruhnya sakit saja. Tapi kalau ruhnya sehat, dengan dia banyak mengamalkan daripada amal agama. Tapi sekarang ini kenapa merajalela? Karena kurangnya konsumsi daripada majlis-majlis ilmu, majlis-majlis taklim, duduknya daripada ceramah-ceramah. Tapi bagaimana juga orang-orang yang sudah terjerumus daripada pinjaman online, daripada judi online, penyakit masyarakat yang lain, ini juga saudara kita. Ini juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana sebagai kita, orang-orang yang senantiasa dekat dengan para alim ulama, dengan daripada penguasa-penguasa yang bisa
mengendalikan perkara-perkara penyakit masyarakat ini, maka kita perlu terjun, ingatkan terus. Karena hadirin pemirsa mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya awal mula terjadinya ini karena sekarang ini gadget yang begitu mudahnya di tangan orang-orang. Kalau dulu perjudian daripada perlu 4 orang, 5 orang, 10 orang, tapi sekarang berjudi dengan adanya gadget sendirian. Bahkan kita berapa kali ngomong daripada orang-orang yang terlibat daripada judi online dan alhamdulillah sudah hijrah, sudah ditinggalkannya. Dia katakan ketika kita terlibat daripada judi online, maka dalam keadaan bekerja, dalam keadaan bangun tidur, dalam keadaan apapun itu mudah dibuat. Asbabnya terkadang karena tula amal. Tula amal, panjang angan-angan. Memang ketika kita panjang angan-angan akan mendapatkan sesuatu itu merasa maunya instan saja. Rasa usahanya kurang. Untuk bagaimana bisa mendapatkan hasil maunya instan. Karena daripada judi online seperti iming-imingnya, angan-angannya dia akan dapatkan yang besar. Padahal tanpa sadar dia kutip perlahan daripada harga yang kecil. Kalau dulu 500 perak, kalau sekarang dari 5.000 deposit, mulai dia. Berapa banyak kita lihat, kita koreksi daripada orang-orang yang terlibat judi online, kita tanya berapa awalnya dikasih menang, akhirnya habis hartanya. Orang-orang yang sudah kecanduan ini, maka dia hilang pikirannya. Karena apa? Karena dia sudah terobsesi akan mendapatkan kemenangan tanpa sadar. Akhirnya habislah uang gajinya. Ketika habis uang gajinya, dia perlu ada tuntutan dari istri, dari anaknya. Maka timbul sekarang ketika kita buka handphone kita, pinjaman online. Mudah sekali, cuman berbekal KTP. Ketika dia pinjaman online, dia buat juga lagi judi. Buat judi online lagi. Maka ketika itu habis, akhirnya tak mau asetnya dijualnya. Tak mau asetnya dijualnya, maka istrinya pun akhirnya disuruhnya bekerja juga. Karena untuk menghidupin, akhirnya istri nggak tahan, anak pun akhirnya putus sekolah, akhirnya dengan perkara yang diangan-angankan padahal tidak dapatnya, akhirnya semua keluarganya berantakan, dia pisah daripada istrinya, asbab angan-angan daripada yang sangat tinggi. Padahal kalaulah kita mau lihat daripada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana dalam kehidupan kita ini diajarkan untuk senantiasa tawadu, untuk senantiasa kita menjadikan diri kita ini sederhana saja. Karena kehidupan di dunia ini tidak akan ada puas-puasnya. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, dan ketika kita mendapatkan kepuasannya tidak akan kekal kecuali nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin pemirsa mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ini bagi saudara-saudara kita yang sudah terjerumus pinjaman online, yang sudah terjerumus judi online, yang sudah terjerumus daripada narkoba, apa sikap kita? Apa tanggapan kita? Jadi untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Nabi sabdakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Berkasih sayanglah maka Allah akan kasihi kalian. Maka hadirin mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada di sekitaran kita orang-orang yang sudah terlibat dengan penyakit masyarakat ini, maka ada andil kita untuk mengingatkan. Karena ketika kita mengingatkan terus menerus, hari ini banyaknya sejarah itu berubah karena orang-orang yang mau mengingatkan ini sudah putus tengah jalan terus, maka terjaganya agama ini sampai sini karena adanya orang yang terus menyampaikan, mengingatkan dakwah. Nah, ketika orang-orang sudah mulai dakwah terus, dia dengan mahabbah, ud'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izah. Maka ketika kita ajak, kita ingatkan dan kita doakan, berapa banyak sekarang ini ketika kita lihat kemaksiatan, malah bukan kita doakan, kita hujah mereka. Di mana sifat rahman kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita datang, kita dakwah pelan, mungkin hari ini belum, mungkin hari ke depan belum, tapi dengan kasih sayang kita pelan-pelan ada andil. Orang-orang yang terjerumus, anak muda terjerumus ke perkara begal, pencurian, perampokan, ini salah satunya terkadang di masyarakat tidak berikan tanggung jawab. Oleh masyarakat
Jadi kita tidak juga bisa salahkan sepenuhnya daripada pemuda-pemuda kita, karena pemuda kita saat ini itulah pemimpin masa depan. Kalaulah pemuda-pemuda kita sekarang ini diberikan tanggung jawab baik daripada kemasyarakatan, daripada agama, di masjid diberikan amanah untuk bisa azan kemungkinan, maka ketika orang pemuda diberikan amanah, dia akan bersedikit buat maksiat akan dikuranginya pelan-pelan. Ketika kita seperti kita ketika saya, kita diamanahkan untuk bisa berada di mimbar-mimbar agama, maka ketika itu kita perlahan-lahan pun akan menjaga etika kita, menjaga kehidupan kita, karena kita jadi contoh. Begitu juga pemuda-pemuda sekarang ini, bagaimana masyarakat, ada ahli-ahli agama, BKM masjid, ketika ada para pemuda kita rangkul, bukan sekedar kita marahi, bukan menjadi hakim semata, tapi kita rangkul, kita berikan amanah kepada mereka. Kalau memang sudah layak, kita jadikan imam. Kalau sudah layak, belum layak terlalu, kita sudah layak jadi azan, kita suruh azan. Kalau bulan Ramadan, kita pilih untuk bagaimana dia bisa menjadi Bilal. Ketika itu, maka penyakit-penyakit masyarakat dia akan malu buat, karena dia tampil di depan. Kenapa orang-orang seperti ini? Karena ada gadget ini. Orang-orang lebih mudah dia menyampaikan sesuatu, kadang-kadang nggak penting dia sampaikan. Tapi karena di gadget, dia suka hati aja dia menyampaikannya. Karena maka perkara itu, hadirin mimbar agama Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlahan-lahan kalaulah kita mau ada fikir ketika ada di keluarga kita, ketika ada di tetangga kita, kemudian kita buat dakwah senantiasa, kita ajak, kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka, bahwasanya mereka juga ini orang-orang yang perlu dihargai. Berapa banyak orang ketika orang salah ini Ustaz, kalau dia pun ditunjukkan bahwasanya dia salah, dia nggak terima. Tapi kalau orang yang salah, kita perlahan kita rangkul, kita ingatkan, kita senantiasa bujuk dia, kita tunjukkan akhlak kita, maka dia akan mulai malu pelan-pelan. Ketika jumpa kita, dia tidak bermaksiat, minimal dia tidak bermaksiat di depan kita. Bersembunyi-sembunyi, dia ada Pak Ustadz, maka dia akan berondok. Dan itu butuh proses, Ustaz. Butuh proses. Maka itu prosesnya inilah perlu kita senantiasa hadiahkan, kita wariskan kepada umat Islam ini, kepada generasi-generasi muda terus. Berarti masalah judi online, masalah penyakit masyarakat hari ini itu tanggung jawab kita bersama, Ustaz. Tanggung jawab kita bersama. Karena alhamdulillah kita dengar kabar bahwasanya pemerintah juga begitu kerasnya untuk memberantas daripada perjudian online. Cuman ini nggak akan bisa 100% maksimal kalau kita masyarakat tidak ikut andil. Karena ini semua ada anak kita di situ pegang gadget, saking mudahnya. Kadang-kadang berapa banyak nampaknya orang kaya, tapi karena kurangnya daripada kasih sayang sehingga dia mau mendapatkan yang instan. Nah, bahkan ini memang kalangan, kalau di para ahli melihat sejarah, bahwasanya memang targetnya adalah orang-orang miskin ke bawah. Karena memang udah target, udah miskin. Memang dulu seingat kita bagaimana orang-orang terdahulu itu, untuk supaya dia tidak bisa menjadi kaya, dia cukup dengan ada perjudian yang dulu jumpa dengan 4 orang, 5 orang, dia cuma bisa bertahan untuk hidup tapi tidak bisa menjadi orang kaya. Kita nggak ketemukan orang yang berjudi lantas dia kaya. Nggak kita ketemukan. Tapi yang ada ketika dia judi habis, apalagi judi online sekarang ini udah perorangan ya. Maka sudah satu persatu habis. Tapi kita nggak boleh putus asa. Karena tetap ada sifat rahimnya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita. Nah, buktinya apa? Banyak daripada orang kawan-kawan kita yang mantan penjudi online, mantan narkoba bisa hijrah. Karena apa? Karena ada orang-orang yang berkasih sayang. Maka dalam satu hadis juga saya ingatkan, al-fajiru roji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnid. Satu orang pendosa, al-fajir, pendosa, kalau dia ada harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmat, maka ini adalah satu orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang ahli ibadah. Ketika ahli ibadah dia berputus asa, maka putuslah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka buat saudara-saudaraku,
para pemirsa mimbar Islam yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, para saudara-saudara yang sudah terlibat judi online atau pinjaman online, mulailah segera berhenti. Siap. Mulai segera hentikan. Kalau kata Kolim yang dia mantan bandar daripada judi online, dia katakan mudah saja berhenti katanya. Jangan deposit. Oh, siap. Ustaz, kita tahan dulu, Ustaz. Siap, Ustaz. Jangan deposit. Jangan deposit. Nah, pemirsa Mimbar Agama Islam, jangan kemana-mana. Nanti insya Allah di segmen berikutnya kita akan mencoba membahas bagaimana dalil-dalil yang mengharamkan tentang hukum judi online tersebut. Insya Allah setelah tayangan berikut ini, jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, syukran jazakumullah khair kepada pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih hukum bermain judi online itu, dan apa kira-kira maksud dan tujuan ketika Allah Subhanahu wa taala melarang orang untuk tidak khamar, tidak judi, dan tidak melakukan kemaksiatan yang lainnya? Apa yang dijelaskan di dalam nas-nas Al-Quran ataupun hadis Rasulullah atau nasihat-nasihat para ulama atau dari sirah nabawiyah, insyaallah akan disampaikan juga oleh tuan guru kita Al-Ustaz Prima Gani Tarigan Eskom, atau dikenal dengan juga Al-Ustaz Ja'far. Beliau pendiri Ponpes Nurbaiti Sabili di Serotan, Tembung. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Alhamdulillah, para pemirsa Mimbar Agama Islam yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil-dalil yang bagaimana pembawa acara Ustaz tadi bacakan, qori kita juga bacakan. Inilah dalil-dalil jelas bahwasanya judi itu haram. Innamal khamru wal maisir, khamar minuman kera, arak dan yang sejenisnya yang memabukkan, dan maisir segala macam perjudian, judi, ya. Maka ini adalah rijisun. Adapun nanti yang lanjutannya ansab, azlam, itu adalah taruhan, berhala, segala macam. Ini rijisun. Rijisun ini perkara, kalau kata almarhum Kiai Zainul MZ, atuknya daripada kotoran. Nah, maka dan disambung lagi min amali syaitan, daripada perbuatan-perbuatan syaitan. Maka ini sudah jelas. Dahulu adapun kalaulah kita mau telaah, kenapa awal-awal dulu Islam masih diperbolehkan sholat ketika mabuk? Ya, ada. Nah, belum lagi datang syariat larangan. Ternyata ketika cuman sekedar imbauan, cuman sekedar dulu datangnya ayat imbauan bahwasanya khamar dan maisir adalah dosa besar. Ya. Tapi belum juga jadi teguran kepada para sahabat ketika itu. Maka ketika ada sholat ketika itu di Madinah sudah hijrah, makanya dalam ayat ini ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan bahwasanya ayat ini setelah hijrah. Sebelum hijrah ya ayyuhan nas panggilannya. Maka ketika sudah di Madinah ada orang muhajirin ketika itu menjadi imam ketika mabuk. Oh, mabuk akhirnya lupa ayatnya, belok-belok sholatnya. Akhirnya mulailah datang larangan bahwasannya dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Tapi itu pun masih khamar juga. Oh, jadi masih step by step. Memang dalam Islam perubahan-perubahan untuk bisa menjalankan syariat dengan penuh itu perlahan-perlahan. Kecuali memang ada sesuatu hal yang tertentu, ketika itu langsung dibuat. Maka hadirin para pemirsa Mimbar Agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini bahwasanya ketika ini kita tahu bahwasanya khamar, judi, taruhan, berhala, ini adalah pangkal daripada sesuatu yang menjerumuskan kita dalam masuknya kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dan kita lihat bagaimana mungkin sudah menjadi cerita yang umum Syekh Basyeso ketika dia terkena daripada khamar, maka hilang semuanya. Maka dalam cerita ketika dia melihat satu orang
pemuda beribadah dengan enaknya, dengan lezatnya, karena ibadah ini pun Ustaz ada kelezatannya kalau kita menikmati. Kenapa orang tidak merasakan kenikmatan lezat dalam beribadah? Bisa jadi harta yang dia dapatkan itu tidak berkah. Termasuk mendapatkan harta dari pinjaman online, termasuk daripada, karena pinjaman online ini kita bilang riba Ustaz. Karena pinjaman uang dengan uang ada tambahan, maka dia menjadi riba. Akhirnya itu diberikan kepada anak istrinya. Akhirnya mulailah hilang konsentrasi kelezatan daripada beramal. Maka untuk setelah itu mulailah dia tumbuh dalam bermaksiat yang lain. Maka perkara ini dulu Nabi perlahan-perlahan. Akan tetapi ketika sudah sampai datang ayat Al-Maidah ayat 90, 91 ini, maka senantiasa para sahabat ketika itu tinggalkan. Tapi sayangnya saudara-saudara kita masih melanjutkannya. Maka sudah ditinggalkan oleh para sahabat. Akhirnya terus menerus menjadi generasi-generasi yang kalau bisa dibilang orang yang terkecanduan, ini hilang akalnya. Maka karena di dalam Al-Maidah 91-nya itu akan tumbuhnya permusuhan, tumbuhnya nanti kebencian, sehingga terjadinya lah pembunuhan, istri dibunuh, atau istri membunuh, atau anak dibunuh, dan yang lainnya. Karena apa? Sudah datang, sudah hilang rasa mahabbah, karena terjerumusnya daripada perkara-perkara penyakit masyarakat yang kita katakan saat ini, termasuk narkoba. Berapa banyak hilang akalnya karena sebab narkoba. Maka hadirin jemaah mimbar Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berada dalam keadaan saat ini, apapun yang kita rasakan, senantiasa jangan jauhkan kita daripada zikrullah. Karena dalam ayat Al-Maidah 91 ini Ustaz, di situ kita dijauhkan dengan adanya khamar dan maisir, satu jalan ini, jauhnya kita dari berzikir kepada Allah. Jauhnya kita sholat, jauhnya kita dari sholat, sehingga mudahnya kita senantiasa membuat penyakit-penyakit masyarakat ini. Maka perkara itu hadirin, kalaulah kita senantiasa bagaimana kita berzikir supaya senantiasa kita terjauh dan kita mudah untuk sholat. Caranya senantiasa, karena nggak bisa dipungkiri sekarang ini kita imannya iman suasana. Kalau suasananya bulan Ramadan, orang banyak ke masjid. Soleh, kan? Jadi suasana. Akan tetapi sekarang ini bagaimana kita dapatkan suasana ini? Maka rajin-rajin kita duduk dalam majelis taklim. Rajin-rajin kita berkomunikasi dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada kebaikan. Majelis-majelis ilmu kita duduk. Bagaimana ulama-ulama, guru-guru kita buat kajian, kita duduk dalam kajian tersebut. Barulah nanti di situ akan tumbuh daripada mudahnya kita mengingat Allah lagi. Tapi kalaulah kita bergaul, kita mau hijrah, mau tinggalkan judi online, mau tinggalkan daripada narkoba, tapi kita masih berlingkup. Makanya katanya hijrah ini Ustaz ada dua, hijrah daripada tempat tinggal kita, hijrah kita daripada perbuatan maksiat menjadi perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang untuk menjalankan supaya kita bisa mendapatkan amal agama yang sempurna, awal-awal hijrah kita dari tempat kita supaya kita bisa lebih dekat kepada. Bagaimana hijrahnya? Ada hijrah yang jauh. Maka ada satu kisah, satu orang yang dia sudah 99 membunuh orang itu Ustaz. Itu kan dia disuruhkan hijrah. Ketika dalam perjalanan belum lagi sampai kampung yang ditujunya, meninggal, akhirnya dapatnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita mulai, kalaulah kampung kita tidak sehat, hijrah kita. Orang tua kita juga perhatikan, orang-orang tua yang punya anak-anak, anak muda umumnya. Sekarang ini Ustaz, anak-anak SD pun sudah ikut tawuran, apalagi anak SMP. Itu kenapa? Karena lingkungan, orang tua tidak perhatikan masuknya anak sekolah. Karena tengoknya murah, akhirnya dimasukkan saja, nggak tahu pergaulan di sekolah itu bagaimana. Bahkan kita nggak sering kita dengar di sekolah pun masuk narkoba Ustaz. Masuk narkoba. Maka perhatikan buat orang-orang tua yang ada di rumah-rumahnya ini, untuk perhatikan anaknya ketika dimasukkan ke dalam sekolah. Maka saat ini ada satu kiai di Jawa, dia katakan tempat
pesantren adalah bukan tempat yang terbaik. Tapi tempat terbaik sekarang ini pesantren. Maksudnya di dalam pesantren nggak semua itu anak-anak itu baik. Tetap ada juga yang lari dari pesantren, yang keluar malam, yang melanggar peraturan. Tapi tempat terbaik sekarang ini adalah pesantren. Bukan berarti di luar pesantren nggak baik. Tergantung, biasanya menyikapi anak-anak yang terlanjur daripada pergaulan bebas itu ada andil kedua orang tuanya. Makanya madrasatul ula ummu. Madrasah pertama ini adalah ibu. Kalau ibu di rumah tidak bisa mendirikan pendidikan daripada pendidikan moralnya, pendidikan agamanya, maka ketika dia keluar dia akan mendapatkan konsumsi pelajaran-pelajaran yang dilihatnya langsung dan dipraktekkan. Tapi ketika dia ada rangkulan daripada orang tuanya, maka ketika itu dia akan dapatkan ketika mau bermaksiat, mau apa, ingat rumahnya, ada tempat dia kembali. Maka hadirin pemirsa Mimbar Islam yang Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis bagaimana menyikapi untuk kita mudah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana setiap kita beramal itu semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang berat. Itu yang berlaku. Maka perkara ini untuk menyikapi dalil-dalil yang sudah dibacakan tadi dari surah An-Nisa, surah Al-Maidah ayat 90-91, bahkan hadisnya untuk bagaimana tinggalkan panjang angan-angan, hiduplah sederhana, kemudian bagaimana menghidupkan sunnah. Padahal perkara-perkara ini mudah saja kalau kita mau kutip daripada fadilah-fadilah dalam beramal. Termasuk kenapa orang sekarang ini kurangnya beramal? Karena kurangnya dia mendengarkan, mengkonsumsi fadilah-fadilahnya. Dia katakan ketika orang-orang berjalan ke masjid, satu langkah tergugur dosanya, satu langkah Allah angkat derajatnya. Akhirnya ketika dia terus ketika bersapaha berguguran dosa-dosanya. Makanya kembali ke topik yang pertama tadi, kita perlu datang, kita dakwah dengan menjabat tangannya, berguguran dosanya, pelan-pelan akan Allah angkat derajatnya. Maka hadirin jamaah, para pemirsa Mimbar Agama Islam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara saat ini untuk kita senantiasa mendapatkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita jauh daripada ulama-ulama kita. Siap, kita tahan dulu Ustaz. Yang pertama, janganlah kita jauh dari para ulama dan guru-guru kita agar kita terus berada on the track di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti akan kita bahas di segmen berikutnya bagaimana sih cara kita dan menyikapi judi online itu dan penyakit masyarakat. Insyaallah akan disambung setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana, masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih pemirsa yang terus setia menemani di depan layar televisi Anda masih dalam acara Mimbar Agama Islam TVRI. Nah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwasanya judi online itu haram di dalam Islam. Dan mungkin juga di dalam agama dan keyakinan yang lain, setiap judi itu memang tidak dibolehkan setiap ajaran agama masing-masing. Nah tapi menjadi pertanyaan bagi kita setelah tadi Ustadz mengatakan solusinya kita dekat dengan guru-guru kita, para ulama kita. Kadang di tengah-tengah masyarakat ini belum duduk, yang mana yang dikatakan judi itu, yang mana yang dikatakan haram itu tadi. Nah, ini Ustadz perlu kita luruskan kembali Ustadz di segmen kita ini. Nah silakan Ustadz. Fadhal. Alhamdulillah, para pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dahulu kita kenal judi itu ada orang bermain termasuk main kartu atau taruhan. Iya. Yang ada unsur uangnya. Ada unsur uangnya. Dia kumpulkan ada 10 orang, kumpulkan namanya mengundi nasib, mengundi nasib. Siapa yang keluar ya? Nah, padahal apalagi sekarang ini judi online ini sudah mesin.
Mesin. yang sudah mengendalikan. Kalau dulu, kalau judi masih zaman dulu pakai kartu orang, itu walaupun nasib-nasiban tapi tetap manusia yang mengendalikan. Ya. Tapi sekarang sudah mesin mengendalikan. 10 orang dipertaruhkan, cuma 2 yang menang. Nah, maka kita ada riset bahwasanya kalau judi online dia deposit 1 juta, ada 10 orang, maka yang diundi cuma 2 juta. 8 juta udah diambil sama bandar. Nah, akhirnya memang kalah, cuma 2 orang. Dia menang 1 kali, kalah 9 kali, dia katakan menang. Padahal tumpur. Main kalah, menang 1 kali, dia katakan menang, padahal tumpur. Sama, atau sekarang ini sangkinnya dulu masih kanak-kanak kita rasakan bagaimana hal kecil pun dijudikan, Ustaz. Iya. Hal kecil, seperti seumpama kalau dulu yang uniknya saya masih anak-anak tinggal di Kuala Bugumit itu kawan-kawan tengok, wah ini belok kiri atau belok kanan. Itu dijudikan. Itu pun dijudikan. Maka ini dihitung. Kalau ada uangnya, ayo 1.000, akhirnya dihitung judi. Atau yang kalaulah perlombaan-perlombaan yang dikutip daripada para peserta, Uang pendaftaran. uang pendaftaran, dan uang pendaftaran ini mutlak untuk digunakan untuk hadiah. Itu termasuk judi, Hasan. Karena yang diperebutkan uang dari para peserta tadi. Unsurnya daripada judi ini ketika ada yang dirugikan, tapi ada harapan yang kecil. Padahal masalahnya masyarakat kita ini dari 10 orang harapan 2 menang, dia merasa itu aku itu 2 orang. Padahal 10 orang ini enggak. Seperti itu, dia membayar uang pendaftaran. Ketika uang pendaftaran itulah untuk hadiah-hadiahnya, maka dihitung judi. Oh, tapi kalau misalnya uang pendaftaran itu kemudian tidak dijadikan hadiah tapi sebagai operasional, hadiah itu mungkin dari sponsor atau pihak yang lain, itu nggak ada masalah. Maka itu nggak ada masalah. Karena memang terkadang untuk perlu harus disampaikan kepada masyarakat. Terkadang untuk menyelenggarakan sesuatu pertandingan seperti musabaqatul Quran atau pertandingan kalau yang sunnah itu memanah atau olahraga yang lain, memang terkadang ada biaya administrasi. Iya. Dan biaya administrasi ini bukan untuk hadiah, tapi memang administrasi. Orang yang mengurus ini kan perlu dibiayai juga. Iya. Ada yang mengurusin, ada uang makan, konsumsi dan sebagainya. Tapi bukan jadi hadiah. Hadiahnya diambil daripada mana? Daripada ada donatur, ada sponsor. Maka ini tidak dihitung hadiah. Tapi kalau yang dikumpulkan dari perorangan yang mau mengikuti peserta lomba, kemudian dijadikan satu untuk belikan hadiah, maka ini dihitung judi. Oh, kalau yang tadi tidak. Kalau tadi tidak. Masya Allah. Makanya itu penting kita juga mengetahui bahwasanya judi apa saja. Artinya kalau dalam perspektif Islam itu ketika ada harapan yang ada orang yang punya harapan, padahal harapannya ini kecil sekali, tapi dia kerugiannya besar. Makanya ketika keluar dalil perintah untuk dosa besar, di situ tetap ada kata-kata berjudi tidak ada manfaatnya, tapi kecil sekali. Kecil. Khamar dan judi tadi ada manfaat tapi kecil. Akhirnya karena melihat walaupun itu dosa besar tapi ada manfaatnya, tapi melihat kejadian-kejadian terus akhirnya lah mulai turun ayat. Ayat tentang judi khamar itu, Ustaz, itu step by step Allah menurunkannya. Kemudian setelah itu di akhir dan di cut bahwasanya semua itu perbuatan haram. Perbuatan haram. Rijsun min amali syaitan. Puncak kebesaran dosa daripada perbuatan-perbuatan setan. Karena rijsun kalau diambil itu baik daripada sifat. Itu rijsun itu sifat yang sangat buruk. Kemudian daripada dosa, daripada pola pikir. Kalau rijsun itu pola pikir yang jauh sekali. Makanya ketika orang sudah terkena penyakit ini, hilang separuh akalnya. Sehingga dia akan mudah mengusahakan yang instan. Sehingga dia mengusahakan yang instan. Menarik, Ustaz. Jadi yang kembali lagi tadi,
terkadang kita di 17-an Agustus itu setiap kampung untuk menyemarakkan kemerdekaan Republik Indonesia suka sekali tuh Ustaz membuat perlombaan-perlombaan. Nah itu terkadang ada juga itu uang pendaftarannya. Itu jangan dijadikan hadiah. Jangan dijadikan hadiah. Nah, ini yang mesti diluruskan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah kalau sekarang karena teknologi semakin meningkat, semakin canggih, dibuat sekarang judi online. Judi online sekarang. Nah, itu mungkin ada aplikasi-aplikasi tertentu dan saya pernah dengar juga Ustaz, tapi dengar aja nggak pernah melakukannya ya Ustaz. Itu beli chip atau apa istilahnya itu, deposit ya. Kalau kita yang dengar sebenarnya pun alhamdulillah kita pun belum Ustaz, sebagaimana Ustaz juga dan saya belum pernah terlibat, cuman kita juga perlu tahu apa itu. Kalau yang kita udah riset juga kepada kawan-kawan yang baru hijrah Ustadz, ketika dia hijrah dari judi online-nya, kita tanya kayak mana bisa terlibat. Ternyata terus bagaimana cara main judi online nih? Ternyata dia ketika itu awalnya, sekarang di handphone gadget tuh keluar permainan-permainan game. Awalnya dikasih gratis. Awalnya dikasih gratis, siap itu deposit. Karena dia dapatkan untung, atau memang dia sudah jelas-jelas yang sudah sering kita dengar macam slot, dia deposit untuk bisa main. Akhirnya dia model pencet-pencet dapat 2 juta. Itu dicerita kawan, pencet-pencet 5 kali main, 6 kali main dapat 2 juta. Habis itu main lagi 2 jutanya itu dihabiskan lagi, didepositkannya lagi. Mulailah habis. Apalagi Ustadz belakangan ini kita lihat, naudzubillah min dzalik ya, itu banyak kawan-kawan kita kecil-kecil sekarang udah besar, udah dewasa, kemana? Merantau, kemana? Rupanya jadi ini Ustadz, jadi apa namanya? Jadi admin judi online. Ini sangat riskan sekali dan terakhir Ustadz di penutup close statement kita pada acara Mimbar Agama Islam kali ini, berikan nasihat kepada kita Ustadz, kepada pemirsa yang ada di rumah agar bagaimana nih diri kita, keluarga kita biar terhindar dari yang namanya judi online dan penyakit masyarakat. Ada lebih kurang 2 atau 1 menit Ustadz sampaikan kepada pemirsa agar semakin kuat nih iman kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Falitafadhal Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan keimanan kita, ketakwaan kita, maka dalam ayat tadi ada kata-kata la'allakum tuflihun. Jadi la'allakum dalam ilmu gramatika bahasa Arab ini artinya taroji, ada harapan. Maka penting untuk kita agar terjauh, salah satunya senantiasa harapan itu ada terus. Kemudian ketika tumbuh harapan, mulailah kita perbaikin daripada pergaulan kita di sekitaran kita. Tatkala kita bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan terlibat solehnya, terpancar kesolehannya. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang salah, maka kita pelan-pelan akan berkumpul melakukan kesalahan tersebut tanpa disadari. Maka dalam mafhum hadis dikatakan, kalau satu orang da'i hari ini dia duduk dengan orang-orang ahli maksiat, niatnya berdakwah, kemudian setelah itu dia duduk, kemudian kembali, kemudian lupa dakwahnya, kemudian duduk, maka lambat laun hati da'i tadi akan disatukan dengan ahli maksiat. Maka penting untuk kita senantiasa selain mengingatkan, lihat sama siapa kawan duduk kita, dengan siapa kawan bergaul kita, bukan cuman kita, bahkan anak-anak kita dengan siapa bergaulnya. Kemudian ketika kita sudah kumpul bergaul, lihat apa isi dalam pergaulan ini, sekedar untuk cuman hura-hura saja, apakah sekedar untuk cuman menghabiskan waktu, karena lambat laun semua ini akan habis. Tapi sayangnya habisnya ini bukan karena untuk mengisi daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin para pemirsa Mimbar Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, senantiasa lepaskan apa-apa yang menjadi beban dalam kehidupan kita dalam beragama. Sebenarnya dalam beragama ini mudah saja, tapi kadang-kadang karena kita sangat beratnya ini untuk mengamalkan, karena adanya apa-apa yang kita dapatkan ini bukan dari perkara yang halal. Maka
mulai semua dalam Islam ini berkesinambungan, baik daripada doa kita nggak terijabah, baik daripada perbuatan kita dalam mengamalkan agama tidak semangat. Ini semua dilihat daripada apa yang kita konsumsi dan anak-anak kita konsumsi. Maka perhatikan dari mana harta itu yang kita dapatkan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal, yang baik kepada Ustaz dan keluarga. Siap. Mudah-mudahan pondok pesantren Ustaz terus tumbuh, berkembang, Amin. dan menjadi manfaat yang besar untuk umat. Amin. Sekali lagi terima kasih, syukran, jazakumullah khair. Semoga barokah. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Mimbar Agama Islam, kita sudah mendapati dan sudah tahu bahwasanya judi online itu dan penyakit masyarakat yang negatif itu haram hukumnya di dalam Islam. Maka tinggalkan itu semua. Semoga kita beruntung dan yang paling penting banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Kepada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma salama wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.